I just ride in the best way I could, but my team is always doing an enormous job, working till late and. MotoGP Malaysia 2025, Ducati bingung jelaskan performa Francesco Bagnaia dengan GP25, kontrak pada 2027 disinggung. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, kembali ke jalur positif setelah meraih pole position dan menjadi juara sprint MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit Sepang, Sabtu, 25 Oktober 2025. Performa positif ini ditunjukkan Bagnaia saat dia berhasil mengumpulkan 37 poin setelah naik podium kampiun pada sprint dan balapan utama MotoGP Jepang 2025. Hal ini membingungkan para penggemar dan seluruh MotoGP, termasuk di kubu Ducati sendiri. Gigi Dalinya sendiri telah mengungkapkan antusiasmenya atas kemenangan Bagnaia. Tetapi, dia juga menunjukkan kebingungan karena memastikan bahwa ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. General Manager Ducati, Luigi Dalinya berkomentar bahwa ia tidak tahu mengapa di Malaysia semuanya berjalan baik dan di sirkuit lain tidak, meskipun ia menegaskan bahwa hasil ini sepadan. Ini sudah cukup, kenyataannya kami senang. Pecco menjalani kualifikasi yang luar biasa dan balapan yang hebat, kata Bagnaia dilansir bolasport.com dari Motosan. Dia telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang juara yang mampu bersaing untuk balapan dan kejuaraan. Kami harus tetap tenang dan kami harus bekerja sama untuk mencoba menjalani musim yang lebih baik tahun depan daripada yang ia alami tahun ini. Faktanya, setelah beberapa minggu perbincangan dan bahkan kemungkinan masalah internal antara Pecco dan Ducati, juara MotoGP 2 kali itu telah meraih kemenangan, mengatasi hari Jumat yang buruk di mana ia tidak dapat langsung lolos ke Q2. Dalinya meskipun tidak memahami situasi dan alasan di balik performa Bagnaia yang tidak konsisten, menyatakan bahwa ia senang dengan kemenangannya. Saya juga tidak mengerti apa-apa, tetapi saya sangat menyukainya, ujar Dalinya. Namun, belum diketahui apakah ini akan menjadi kebangkitan Bagnaia yang sesungguhnya dengan Desmosedici P25 atau hanya Fata Morgana. Saya pikir Pecco pantas berada di posisi ini. Dia pantas bertarung dengan yang terbaik dan senang melihatnya di sana, ucap Dalinya. Bagnaia sebelumnya telah menyatakan di televisi bahwa mereka telah menerapkan beberapa hal berbeda pada motornya dan hal itu telah menghasilkan performa yang luar biasa. Sementara itu, Dalinya berkomentar bahwa mereka selalu melakukan hal-hal yang berbeda. Kami memanfaatkan kesempatan untuk mengklaim bahwa Ducati tidak memiliki masalah dengan Bagnaia karena dia telah meraih gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, ucap Dalinya. Dalinya menyampaikan pesan kepada mereka yang menyebut bahwa hubungan keduanya telah retak, dengan menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Begitulah adanya, cukup sampai di sini, ujar Bagnaia. Dalinya juga ditanya tentang masa depannya karena kursi Bagnaia memiliki banyak peminat setelah kontraknya berakhir pada 2026. Namun, Dalinya tetap berhati-hati dan menyampaikan pesan untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk musim berikutnya. Masih terlalu dini, mari kita selesaikan dengan baik musim 2025 dan raih hasil yang baik pada 2026 sebelum memikirkan tahun 2027, kata Dalinya. Dalinya juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberi selamat kepada para pembalap tim Gresini, dengan Alex Marquez finish di posisi kedua, klasemen, dengan 2 balapan tersisa dan Fermin Aldeguer dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Alex dan Fermin, mereka berdua telah melakukan hal-hal hebat tahun ini dan hari ini juga, jadi selamat, tutur Dalinya. Senang melihat mereka di sana, mereka pantas mendapatkannya. Alex telah menjalani musim yang fantastis dan begitu pula Fermin karena menyalip sebanyak yang ia lakukan sebagai rookie. Hal ini menunjukkan karakter dan otoritas seperti itu, benar-benar sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh para juara. Aku Dalinya memuji musim pembalap Spanyol tersebut. Akankah Francesco Bagnaia berjaya di saat Marc Marquez absen? Seri ke-20 MotoGP 2025 itu siap digelar pada Minggu, 26 Oktober 2025, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lomba akan berlangsung selama 20 putaran. 1. Pole position. Pada sesi kualifikasi,
Banyaya sukses merebut pole position. Ia tampil apik kendati harus memulainya dari babak pertama dan hanya sekali melakukan time attack di babak kedua. Penampilan impresif dilanjutkan ke sesi sprint race. Memulai dari posisi terdepan, Banyaya mampu melarikan diri dari kejaran lawan-lawannya. Ia muncul sebagai pemenang. Hasil manis itu sedikit menghapus petaka yang dialami Banyaya di Indonesia dan Australia. Ia kini siap bangkit dan meraih kemenangan pada MotoGP Malaysia 2025. Banyaya juga akan mengaspal tanpa tekanan apa-apa pekan ini. Gelar juara dunia MotoGP 2025 sudah direbut Marc Marquez. Posisi runner-up pun telah diamankan oleh Alex Marquez. Belum lagi, Banyaya akan menjadi andalan utama Ducati Corse meraih kemenangan seturut absennya Marquez. Ia selama ini dinilai tertekan akibat kehadiran The Baby Alien. Maka dari itu, ketenangan batin ini akan membuat Banyaya tampil lepas. Mampukah sang juara dunia MotoGP 2 kali melanjutkan dominasinya di Sepang? Sementara itu, pembalap lain juga tidak boleh diremehkan begitu saja. Alex Marquez akan start dari posisi 2. Kemudian, masih ada Marco Bezzecchi yang kerap tampil bagus di balapan utama. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, kembali ke jalur positif setelah meraih pole position dan menjadi juara sprint MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit Sepang, Sabtu, 25 Oktober 2025. Performa positif ini ditunjukkan Bagnaia saat dia berhasil mengumpulkan 37 poin setelah naik podium kampiun pada sprint dan balapan utama MotoGP Jepang 2025. Hal ini membingungkan para penggemar dan seluruh MotoGP, termasuk di kubu Ducati sendiri. Gigi Dalinya sendiri telah mengungkapkan antusiasmenya atas kemenangan Bagnaia. Tetapi, dia juga menunjukkan kebingungan karena memastikan bahwa ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. General Manager Ducati, Luigi Dalinya berkomentar bahwa ia tidak tahu mengapa di Malaysia semuanya berjalan baik dan di sirkuit lain tidak meskipun ia menegaskan bahwa hasil ini sepadan. Ini sudah cukup, kenyataannya kami senang. Pecco menjalani kualifikasi yang luar biasa dan balapan yang hebat, kata Bagnaia dilansir bolasport.com dari Motosan. Dia telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang juara yang mampu bersaing untuk balapan dan kejuaraan. Kami harus tetap tenang dan kami harus bekerja sama untuk mencoba menjalani musim yang lebih baik tahun depan daripada yang ia alami tahun ini. Faktanya, setelah beberapa minggu perbincangan dan bahkan kemungkinan masalah internal antara Pecco dan Ducati, juara MotoGP 2 kali itu telah meraih kemenangan, mengatasi hari Jumat yang buruk di mana ia tidak dapat langsung lolos ke Q2. Dalinya meskipun tidak memahami situasi dan alasan di balik performa Bagnaia yang tidak konsisten, menyatakan bahwa ia senang dengan kemenangannya. Saya juga tidak mengerti apa-apa, tetapi saya sangat menyukainya, ujar Dalinya. Namun, belum diketahui apakah ini akan menjadi kebangkitan Bagnaia yang sesungguhnya dengan Desmosedici P25 atau hanya Fata Morgana. Saya pikir Pecco pantas berada di posisi ini. Dia pantas bertarung dengan yang terbaik dan senang melihatnya di sana, ucap Dalinya. Bagnaia sebelumnya telah menyatakan di televisi bahwa mereka telah menerapkan beberapa hal berbeda pada motornya dan hal itu telah menghasilkan performa yang luar biasa. Sementara itu, Dalinya berkomentar bahwa mereka selalu melakukan hal-hal yang berbeda. Kami memanfaatkan kesempatan untuk mengklaim bahwa Ducati tidak memiliki masalah dengan Bagnaia karena dia telah meraih gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, ucap Dalinya. Dalinya menyampaikan pesan kepada mereka yang menyebut bahwa hubungan keduanya telah retak, dengan menyatakan bahwa hal itu tidak benar. Begitulah adanya, cukup sampai di sini, ujar Bagnaia. Dalinya juga ditanya tentang masa depannya karena kursi Bagnaia memiliki banyak peminat setelah kontraknya berakhir pada 2026. Namun, Dalinya tetap berhati-hati dan menyampaikan pesan untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk musim berikutnya. Masih terlalu dini, mari kita selesaikan dengan baik musim 2025 dan raih hasil yang baik pada 2026 sebelum memikirkan tahun 2027, kata Dalinya.
Dalinya juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberi selamat kepada para pembalap tim Gresini, dengan Alex Marquez finish di posisi kedua, klasemen, dengan 2 balapan tersisa dan Fermin Aldeguer dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Alex dan Fermin, mereka berdua telah melakukan hal-hal hebat tahun ini dan hari ini juga, jadi selamat, tutur Dalinya. Senang melihat mereka di sana, mereka pantas mendapatkannya. Alex telah menjalani musim yang fantastis dan begitu pula Fermin karena menyalip sebanyak yang ia lakukan sebagai rookie. Hal ini menunjukkan karakter dan otoritas seperti itu, benar-benar sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh para juara. Aku Dalinya memuji musim pembalap Spanyol tersebut. Akankah Francesco Bagnaia berjaya di saat Marc Marquez absen?